Halo adik-adik semua, selamat bertemu di program kita. Mari belajar dan bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Semoga program ini bermanfaat untuk adik-adik sekalian dalam bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang tangkas, cerdas, kuat, serta hebat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bernyanyi, bertumbuh bersama Tuhan. Tumbuh bersama Tuhan. Kuat karena Tuhan. Besar, imanku semakin besar. Karena sekarang aku jadi anak Tuhan. Bukan karena kuatku, bukan karena gagahku, tapi karena Tuhan Yesus. Ku jadi hebat karena Dia. Hidupku jadi baru, senangkan hati Tuhan. Berakar, bertumbuh dan berbuah banyak. Tumbuh bersama Tuhan. Kuat karena Tuhan. Besar, imanku semakin besar. Karena sekarang aku jadi anak Tuhan. Bukan karena kuatku, bukan karena gagahku, tapi karena Tuhan Yesus. Ku jadi hebat karena Dia. Hidupku jadi baru, senangkan hati Tuhan. Berakar, bertumbuh dan berbuah banyak. Bukan karena kuatku, bukan karena gagahku, tapi karena Tuhan Yesus. Ku jadi hebat karena Dia. Hidupku jadi baru, senangkan hati Tuhan. Berakar, bertumbuh dan berbuah banyak. Berakar, bertumbuh dan berbuah banyak. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Tetap semangat dan sukacita pada hari ini kan? Apakah sudah mulai persiapan kegiatan Natal di gereja? Wah, mungkin adik-adik sudah masing-masing mendapat nas Alkitab untuk dilafalkan pada pesta Natal sekolah minggu nanti ya. Semoga penyambutan Natal menyemangati kerajinan adik-adik untuk setia mendengarkan firman Tuhan ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, penolong hidup kami. Engkau menciptakan kami manusia sebagai makhluk yang saling menolong untuk mengenal dan meneladani Engkau sebagai penolong hidup kami. Ajarlah kami melalui firman-Mu menjadi orang-orang yang suka menolong sesama. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Galatia 6 ayat 1-2 itu firman Tuhan kita pada minggu hari ini dengan tema tidak jemu membantu orang lain. Pernahkah adik-adik sekolah minggu membantu ibu di rumah, menyapu rumah, atau merapikan meja makan? Jika belum,
berarti mungkin masih sangat kanak-kanak. Namun bagi yang sudah kelas 4 ke atas, sudah boleh ya membantu orang tuanya untuk mengerjakan hal-hal ringan di rumah. Itu akan sangat mengurangi kelelahan ataupun kesibukan orang tua kita. Atau pernahkah adik-adik berkunjung ke panti asuhan atau ikut serta kegiatan amal dari sekolah? Berkunjung ke panti asuhan dan memberikan sumbangan merupakan tindakan menolong sesama. Menolong sesama dengan pemberian uang, makanan, pakaian, buku, dan atau barang lainnya. Hal itu sangat disenangi oleh Tuhan. Sesuai dengan firman hari ini, bertolong-tolonganlah menanggung beban. Namun ternyata adik-adik, menolong sesama itu tidak hanya dalam membentuk memberi sumbangan yang berupa uang, buku, pakaian, dan atau barang kebutuhan lainnya, melainkan juga adalah dengan memimpin orang ke jalan yang benar. Apakah maksudnya memimpin orang ke jalan yang benar? Artinya mengarahkan orang yang berbuat salah kepada hal-hal yang benar agar tidak melakukan kesalahan atau mengulangi kesalahan. Seperti yang disebutkan oleh firman Tuhan hari ini kepada kita. Kalau seseorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Menegur atau menasehati teman yang berbuat salah juga merupakan tindakan menolong sesama, yakni dengan lemah lembut, tidak dengan marah atau sambil memukul. Misalnya kita melihat dan mengetahui teman mencuri uang orang tuanya, maka sebaiknya kita menasehatinya dengan empat mata atau berbicara berdua dengan mengatakan bahwa mencuri itu adalah perbuatan yang melanggar hukum Tuhan dan akan menimbulkan kesedihan orang tua. Dengan berbuat demikian, kita sedang mengarahkan teman kita ke jalan yang benar. Tidak jemu membantu orang lain. Itulah pesan firman Tuhan kepada kita hari ini. Mari adik-adik, kita dengan ringan tangan membantu teman dan orang lain, baik dengan memberi barang keperluan yang dibutuhkan, maupun dengan teguran atau nasihat. Teguran atau nasihat disebut sebagai bantuan kepada orang lain karena kita sedang berusaha menghindarkan mereka dari pelanggaran yang mendatangkan hukuman. Sungguh luar biasa firman Tuhan menuntun kita. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas bimbingan firman-Mu. Kami semakin mengenali cara membantu sesama kami dengan baik. Ajarlah kami senantiasa mengimani dan melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat hafalan hari ini Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, sebab demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Amin. Selamat hari Minggu. Salam bersih.